Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pada 11 November 2022, pemerintah resmi membuka masa penawaran Green Sukuk Retail, sukuk tabungan seri ST009 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online. Melalui ST009, pemerintah memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi mengatasi perubahan iklim. Hasil dari ST009 akan digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR yang masuk kategori Resilience to Climate Change dan Sustainable Transport. Untuk membahasnya, kita akan mengobrol dengan Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenq Dwi Irianti Hadiningdia. Selamat pagi, Ibu Dwi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Ibu Dwi, mengapa pemerintah menerbitkan sukuk tabungan ST009 dengan konsep Green Sukuk, Bu? Ya, terima kasih, selamat pagi, karena kita pemerintah ini sudah memiliki komitmen untuk di Paris Agreement untuk mengurangi emisi karbon, menanggulangi climate change yang membutuhkan dana cukup besar, Mbak. Nah, di sini pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan yang tentunya harus mengajak juga masyarakat bagaimana kita bisa menjaga bumi ini secara bersama-sama. Nah, pemerintah sendiri sudah menerbitkan namanya Green Sukuk, itu yang pertama di dunia dan sekarang terbesar di dunia. Itu sejak tahun 2008 sebenarnya. Dan terus dilakukan setiap tahun sampai tahun ini sudah 5 miliar US$. Nah, pemerintah juga ingin mengajak masyarakat secara langsung nih berpartisipasi dengan cara berinvestasi. Kita tahu masyarakat itu sudah berinvestasi di sukuk sejak tahun 2009. Namun untuk Green Sukuk baru kita tawarkan mulai tahun 2019 sampai sekarang. Nah, sekarang ini sudah yang ke-9, Mbak. Untuk kenapa Green Sukuk ini kita tawarkan, selain tadi mengambil momentum mengenai pemerintah, komitmen pemerintah kepada internasional untuk menanggulangi climate change, kita juga mengajak tadi masyarakat tadi sadar atas lingkungan. Jadi mereka berinvestasi sekaligus ikut berpartisipasi menjaga lingkungan. Kenapa? Karena hasil dari penerbitan Green Sukuk ini nanti atau hasil investasi dari masyarakat nanti akan digunakan 100% untuk pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Nah, kita tahu untuk biaya penanggulangan emisi karbon sesuai janji kita, pemerintah di tahun 2030 nanti akan menurunkan emisi karbon sebesar 29% kalau itu usaha sendiri dan sampai dengan 41% kalau ada komitmen dari negara lain atau dari luar negeri. Namun setiap tahunnya itu kita butuh dana sekitar 266 triliun untuk khusus penanggulangan iklim tersebut. Nah, di sini dari APBN sendiri baru mampu berkontribusi sekitar 11%-nya, yaitu 37 triliun. Dari mana kita memenuhi gap tadi, selain mengajak masyarakat tadi? Tentunya, karena nanti untuk penurunan emisi karbon itu tidak hanya dana yang dibutuhkan, tapi juga masyarakat itu nanti harus behaviornya itu harus kita perbaikin. Tidak lagi membuang sampah sembarangan, tidak lagi memakai listrik yang berlebihan. Nah, inilah yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga dengan menerbitkan satu instrumen yang sudah diminati oleh masyarakat, saat ini sudah sekitar 617.000 investor yang sudah memahami sukuk. Tentunya ini nanti akan lebih cepat untuk memberikan literasi kepada mereka. Gitu, Mbak. Baik, nah Ibu Dwi, bagaimana nantinya mekanisme penerbitan sukuk tabungan ST009 dengan konsep Green Sukuk ini? Ya, kalau kita bicara Green Sukuk, ya, Ibu Dwi, apakah
terdengar audio dari kami? Oleh reviewer, Baik. reviewer dari asing atau reviewer independen. Dalam hal ini ada dari Cicero yang telah mereview framework kita. Kemudian kita juga harus menyiapkan namanya green project yang tadi sudah disebutkan, ada rel kereta api, ada pengelolaan air bersih, ada sustainable transportasi, ada juga waste management. Itu semuanya adalah green project yang harus kita siapkan. Kenapa? Karena nanti hasil dari penerbitan itu harus membiayai proyek tersebut. Kemudian setelah kita memiliki green framework, kita memiliki proyek, kita melakukan penerbitan. Tentunya kalau suku itu kan syariah, kita juga harus sudah menyiapkan atau mendapatkan fatwa dan opini syariah dari DSN MUI. Yang terpenting yang membedakan dengan suku yang lain, green suku ini kita wajib membuat namanya Green Impact Report. Green Impact Report itu harus kita publish dan itu harus audited. Siapa yang akan mengaudit dari report kita? Itu adalah auditor independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sudah 4 kali menerbitkan Green Impact Report, itu yang diaudit oleh KPMG, kemudian yang kedua PwC, kemudian yang keempat dan kelima diaudit oleh Ernst & Young atau EY. Nah, dari report tersebut itu harus memuat antara lain berapa kontribusi dari proyek yang dibangun atau dibiayai dengan green sukuk tadi untuk berpartisipasi menurunkan atau berkontribusi menurunkan emisi karbon itu berapa besar. Sehingga kita ini harus bertanggung jawab, tidak sekedar memberikan label green, tapi kita harus menunjukkan komitmen kita pengelolaan dari hasil penerbitan tersebut dalam bentuk Green Impact Report. Gitu, Mbak.